Shalom, selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Novelia Manebang. Saya dari kelas B1 alih jenjang keperawatan. Saat ini saya membuat video ini tujuannya untuk memenuhi tugas keperawatan medikal bedah. Baiklah, saat ini materi yang akan saya bawakan adalah yaitu tentang stroke non-hemorrhagic dan stroke hemorrhagic. Dimulai dari pengertian, stroke non-hemorrhagic adalah suatu gangguan peredaran darah otak tanpa terjadi suatu pendarahan yang ditandai dengan kelemahan pada satu atau keempat anggota gerak atau hemiparese, nyeri kepala, mual, muntah, pandangan kabur, dan dispapgia atau kesulitan menelan. Stroke non-hemorrhagic dibagi lagi menjadi dua, yaitu stroke emboli dan stroke trombotik. Sedangkan untuk stroke hemorrhagic, pengertiannya adalah suatu gangguan peredaran darah otak yang ditandai dengan adanya perdarahan intracerebral atau perdarahan suprapenoid. Tanda yang terjadi adalah penurunan kesadaran, pernapasan cepat, nadi cepat, gejala vokal berupa hemiplegi, pupil mengecil, kaku kuduk. Etiologi dan faktor resiko dari stroke yaitu pertama, trombosis atau pembekuan cairan di dalam pembuluh darah otak. Yang kedua, embolisme cerebral atau pembekuan darah atau material lain. Yang ketiga, iskemia atau penurunan aliran darah ke otak. Yang keempat, hemorrhagic cerebral, yaitu pecahnya pembuluh darah cerebral dengan pendarahan ke dalam jaringan otak atau ruang sekitar otak. Akibatnya adalah penghentian suplai darah ke otak yang menyebabkan kehilangan sementara atau permanen gerakan berpikir, memori, bicara, atau sensasi. Faktor resiko pada penyakit stroke yaitu pertama, hipertensi, yang kedua, penyakit kardiovaskuler, yang ketiga, kolesterol tinggi, keempat, obesitas, kelima, peningkatan hematokrit, keenam, diabetes, ketujuh, kontrasepsi oral, kedelapan, merokok, kesembilan, penyalahgunaan obat, kesepuluh, konsumsi alkohol. Tanda dan gejala dari stroke. Stroke menyebabkan berbagai defisit neurologik bergantung pada lokasi lesi atau pembuluh darah mana yang tersumbat, ukuran area yang perfusinya tidak adekuat, dan jumlah aliran darah kolateral atau sekunder atau aksesori. Fungsi otak yang rusak tidak dapat membaik sepenuhnya. Yang pertama, kehilangan motorik. Stroke adalah penyakit motor neuron dan mengakibatkan kehilangan kontrol volunteer terhadap gerakan motorik. Yang kedua, kehilangan komunikasi. Fungsi otak lain yang dipengaruhi oleh stroke adalah bahasa dan komunikasi. Stroke adalah penyebab afasia paling umum. Disfungsi bahasa dan komunikasi dapat dimanifestasikan oleh hal berikut. Yang pertama, dysarthria atau kesulitan berbicara, ditunjukkan dengan bicara yang sulit dimengerti yang disebabkan oleh paralisis otot yang bertanggung jawab untuk menghasilkan bicara. Yang kedua, disfasia atau afasia, bicara defektif atau kehilangan bicara yang terutama ekspresif atau reseptif. Yang ketiga, apraksia atau ketidakmampuan untuk melakukan tindakan yang dipelajari sebelumnya, seperti terlihat ketika pasien mengambil sisir dan berusaha untuk menyisir rambutnya. Selanjutnya, gangguan persepsi, di mana ketidakmampuan untuk menginterpretasikan sensasi. Stroke dapat mengakibatkan disfungsi persepsi visual, gangguan dalam hubungan visual, spasial, dan kehilangan sensori. Yang selanjutnya, kerusakan fungsi kognitif dan efek psikologik. Disfungsi ini dapat ditunjukkan dengan kesulitan dalam pemahaman, lupa, dan kurang motivasi yang menyebabkan pasien ini menghadapi masalah frustasi dalam program rehabilitasi mereka. Selanjutnya, disfungsi kandung kemih. Setelah stroke, pasien mungkin mengalami
inkontinensia urinarius, sementara karena konfunsi, ketidakmampuan mengkomunikasikan kebutuhan dan ketidakmampuan untuk menggunakan urinal atau bedah. Patofisiologi dari stroke sendiri yaitu suplai darah ke otak dapat berubah pada gangguan vokal atau trombus, emboli, pendarahan dan spasme vaskular, atau oleh karena gangguan umum, misalnya hipoksia karena gangguan paru dan jantung. Aterosklerosis sering atau cenderung sebagai faktor penting terhadap otak. Trombus dapat berasal dari plak aterosklerotik atau darah dapat beku pada area stenosis, di mana aliran darah akan lambat atau terjadi turbulensi. Oklusi pada pembuluh darah serebral oleh embolus menyebabkan oedema dan nekrosis diikuti trombosis dan hipertensi pembuluh darah. Pendarahan intraserebral yang sangat luas akan menyebabkan kematian dibandingkan dari keseluruhan penyakit cerebrovaskular. Jika sirkulasi serebral terhambat, dapat berkembang cerebral. Perubahan disebabkan oleh anoksia serebral dapat reversibel untuk jangka waktu 4-6 menit. Perubahan irreversibel dapat anoksia lebih dari 10 menit. Anoksia serebral dapat terjadi oleh karena gangguan yang bervariasi, salah satunya cardiac arrest. Biasanya pelaksanaan medis dan keperawatan untuk pasien stroke itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu fase akut dan post fase akut. Fase akut di mana pertama pertahankan fungsi vital seperti jalan nafas, pernafasan, oksigenasi dan sirkulasi. Yang kedua itu reperfusi dengan trombolitik atau vasolidation. Nimoto, pemberian ini diharapkan mencegah peristiwa trombolitik dan embolitik. Yang ketiga, pencegahan peningkatan tik dengan meninggikan kepala 15-30, menghindari fleksi dan rotasi kepala yang berlebihan, pemberian dexamethasone. Yang keempat, mengurangi edema serebral dengan diuretik. Yang kelima, pasien ditempatkan pada posisi lateral atau semi terlungkup dengan tempat tidur agak ditinggikan sampai tekanan vena serebral berkurang. Untuk post fase akut, yang pertama pencegahannya spastic paralysis dengan antispasmodik, yang kedua program fisioterapi, yang ketiga penanganan masalah psikososial. Baiklah, itulah materi dari penyakit stroke non-hemoragik dan stroke hemoragik. Kiranya materi yang disampaikan dapat bermanfaat. Sekian dari saya. Saya juga mau mengajak teman-teman mari untuk bergabung bersama Universitas Pembangunan Indonesia